Bima Wijaya, dari mana kau muncul? Tuan Surya Atmaja, kami selalu di belakangmu. Iya, terlalu kepikiran Nona Ayu Melati, ya. Kita selalu bersama ya. Anak ini benar-benar biang fitnahku. Ikut aku. Sinta, nanti hati-hati ya. Baik, paham. Tuan Surya Atmaja, soal lumbung kota Mahesa yang kosong itu, kurasa Tuan tahu. Saya curiga ulah Damar Saputra. Mungkin perintah Pangeran Rangga Pranata. Sinta Maharani. Tuan Sinta Maharani cuma menduga. Iya, cuma menduga. Kok bisa dianggap serius? Benar kan, Kak Bima Wijaya? Iya, aku kan cuma bilang mungkin kan. Gimana pastinya? Baru tahu setelah Damar Saputra ditangkap. Tuan Surya Atmaja harus Tuan sendiri yang menyelidiki. Jadi, kok bisa asal ngomong? Suruhan Yang Mulia Pangeran Rangga Pranata ya? Rangga Pranata bijaksana di luar. Kok dia nyuruh Damar Saputra untuk bertindak sewenang-wenang begitu? Lagi pula begini, buat dia pun tak ada untungnya. Justru karena dia terlalu bijak, terlalu pandai menyamar, jadi dia menipu semua orang. Tuanku, mengingat hubungan saya dengan pangeran selama bertahun-tahun, saya juga tak yakin dia terlibat. Aduh, hal yang kalian sebut ini amat serius. Ada buktinya? Ayahku lihat sendiri. Ayah lihat sendiri. Di gerobak batu Damar Saputra. Sekarang pangan jatuh. Batu? Sekarang, kenapa mereka angkut batu? Katanya dijual ke barat. Walau saya yang urus peradilan, tapi aku tak pernah dengar. Kita sama barat buat apa dagang batu? Makanya kami curiga. Muatan gerobak itu bukan batu, melainkan pangan. Ada saksi mata? Selain ayah saya, masih ada saksi lain. Tapi sudah dibungkam. Sungguh nekat. Kota Mahesa, berani bunuh saksi. Bayu Mahendra. Tuan, bagaimana mestinya kita tangani ini? Tuan Surya Atmaja tak usah pikir lagi. Faktanya sudah jelas. Sekarang ada masalah di hadapan Mahesa Prabowo. Kalian lapor Damar Saputra dulu atau Rangga Pranata? Damar. Rangga Pranata. Pasti Damar Saputra. Bima Wijaya laporkan siapa? Saya laporkan juga. Tuan, sebaiknya Damar Saputra diinterogasi dulu, lalu dari pengakuannya, bongkar komplotannya. Bagaimana menurut kalian? Semua patuhi perintah Tuan. Begini saja. Besok saya temui Baginda. Soal ini laporkan padanya. Ikuti semua arahan Baginda. Kenapa tak sekarang? Harus nunggu besok. Kalian nggak tahu nih. Baginda ini sehari saja di istana tak betah. Hari ini beliau turun ke tengah rakyat untuk meninjau keadaan rakyat. Pulangnya besok. Kak Bima bagus sekali. Besok Tuan Surya laporkan ke Baginda. Kak pasti dibenarkan. Yang penting, tak susah lagi beli pangan. Kali ini Rangga main api. Maksudmu Maksudnya? apa? Saat serah terima jabatan, dia sengaja buka lumbung di depan umum. Waktu itu kupikir itu terlalu dibuat-buat. Tak disangka dia malah mencuri. Curi pangan buat rebut takhta Dayau. Beraninya dia? Ternyata Kak Bima sudah tahu semuanya ya. Kan, sudah kuduga, begitu. Rencananya bagus tuh terus. Ngomong apa sih? Enggak. Kak Bima saya duluan ya. Cepat pulang. Oh, oke.
Kalian berdua lirik-lirikan ya. Rahasia apa yang disembunyiin? Sok sibuk. Bawa kantong buat apa? Makanan di rumah habis. Kusuruh Intan Lestari pinjam sedikit dulu. Makanan banyak. Ya kan, Bima Wijaya? Ada aku, pejabat lumbung. Rakyat pasti bisa makan. Jangan banyak omong. Sekarang lumbung kosong. Di pasar pun tak ada. Tiap rumah menimbun makanan. Kita juga tinggal sedikit. Masih banyak mulut yang harus diberi makan. Kurasa susah. Pak, tenang. Sekarang juga aku cari Yang Mulia Pangeran Rangga Pranata untuk urus ini. Kamu nggak akan bilang ke dia soal aku lihat Damar Saputra, kan? Hanya beritahu Yang Mulia Pangeran Danzo. Baru tahu apakah ini ulah Damar Saputra. Kalau benar dia, aku yakin Rangga pasti hukum berat Damar. Pak, jangan takut. Siapa yang tak khawatir, coba pikirkanlah. Jangan-jangan Damar Saputra suruhan Rangga Pranata, kamu bilang ke dia. Itu sama aja dorong aku ke lubang api, kan? Pak, kita kan tak berbuat jahat. Takut apa? Harusnya mereka yang takut. Ya kan? Betul, Pak. Urusan ini, jangan ikut campur. Dia pasti menanganinya dengan adil. Aku pergi. Benarkah dia bisa adil? Siapa suruh lihat yang tak seharusnya? Anakku, kita harus cepat pergi dari kota Yao. Ayah, diam dong. Yang manis di rumah saja. Jangan ikut campur ya. Kok dibilang ikut campur sih? Nyawa ayahmu terancam. Kamu sama sekali nggak khawatir. Cemas-cemas. Yang lebih kukhawatirkan sekarang, gimana jelasin ke keluarga Pak Zhao? Aku ke sana saja. Aduh, Sinta. Apa sih? Kalian pergi, tak ada yang jaga ayah. Ayah, Kami semua cari cara. Jangan nakut-nakutin diri sendiri. tunggu dulu. Ada apa lagi? Ayah mau bilang ke rumah Pak Zhao, bicara yang lebih halus. Jangan bilang dia dibunuh. Paham. Tunggu, Ayah, cukup dong. bawa ini. Jangan pergi tangan kosong. Kau perhatian. Ini, Jaga dirimu sendiri. Kasih sini. cukup. Ya sudah, pergilah. Si Zhao sialan ini bikin gue rugi berapa banyak koin. Dia pergi, malah aku yang kasih. Di hidup berikutnya ketemu kamu, aku ngindar. Dasar. Aku benar tak punya padi. Kalau ada, aku jual ke kalian. Nggak bisa. Cepat, bubar! Bubarlah! Baik, bubar saja. Bima Wijaya tumbangkan Rangga Pranata. Rebut pangan itu kembali, kami mengandalkanmu. Nanti kalau kau datang, lihat bagaimana aku menghajarmu. Permisi. Pak Tua Pratama di rumah? Nona, ada perlu apa dengan suamiku? Saya... Tunggu, aku masuk ambil koin pisau buatmu. Bukan itu, Nenek. Pak Pratama, dia... Kok utangnya makin banyak? Si tua bangka ini nggak punya uang, masih ngutang arak? Maaf, jadi bikin malu. Dia sih nggak punya kebiasaan buruk, cuma takut mati tanpa arak. Nona, lihat sekarang aku nggak punya banyak koin pisau. Bisa kasih aku waktu. Bukan cuma sehari, besok ku antar ke tempatmu. Nona, kamu dari warung arak mana? Kok saya tak pernah lihatmu? Aduh, saya bukan datang minta uang. Jadi, kamu datang buat apa? Bagaimana ini? Sebenarnya aku lupa bilang, ayah saya dan Pak Pratama, mereka itu cuma penjaga lumbung. Pak Pratama mendadak ditugaskan mengawal padi. Jadi, dia khusus menyuruh saya bilang padamu, Tua bangka, pergi juga tak bilang. Kali ini kirim kemana? Barat, cukup jauh. Kapan dia bilang pulangnya? Tidak. Nek, biar aku bantu potong kayu bakar. Nggak usah. Nona, masa aku minta bantuanmu belah kayu? Tidak apa-apa. Gadis,
Aku sering nebang kayu. Gadis, di rumah jarang kerja begini ya. Aku jadi tak enak. Masa minta kamu bantu kerja? Sudah. Taruh saja. Kayaknya kurang jago ya. Bu, ada pekerjaan lain? Apa saja bisa. Selain potong kayu. Gadis, aku dan suamiku sudah bersama seumur hidup. Tak punya anak. Aku jadi putri kalian saja. Tidak, aku tak pantas. Kenapa tidak? Mulai hari ini, aku adalah putrimu. Sungguh, Jangan nangis ya. Jangan menangis dulu. Minum air dulu. iya, nggak boleh nangis. Harusnya senang. Betul. Tiba-tiba dapat anak perempuan sebaik ini. Nanti ya, aku akan sering menengokmu. Hidup ke depan makin baik. Gadis, kami memang punya toko jahit. Tapi aku ini nenek tua, tak bisa menjahit. Tokonya mangkrak begitu saja. Toko jahit. Nona, kamu bisa menjahit. Keluarga kami 3 generasi penjahit. Boleh saya bantu ibu? Bagus sekali. Oh ya, sebelum Pak Zhao pergi, dia minta saya serahkan ini ke Anda. Tak ada urusan lain, saya permisi dulu. Hati-hati. Aku akan datang lagi. Baik, hati-hati ya. Damar Saputra, tak kusangka pergi ke barat cuma dalihmu. Masih berlaku di mana-mana. Sama sekali tak ada. Tak ada setitik pun. Sudah ku cari ke banyak tempat. Aku jalan dari timur ke barat, lalu dari barat ke timur lagi. Semua bilang enggak ada. Mereka memang enggak mau jual. Tenang saja, Bima Wijaya sudah ke Rangga Pranata buat minta perhitungan. Tapi benarkah dia bisa bertindak adil? Aku juga benar-benar tak tahu. Yang paling kukhawatirkan, Bima Wijaya apa bakal bilang ke Rangga Pranata? Ayah yang lihat Damar Saputra curi pangan. Rangga Pranata pasti takkan ampuni aku. Aku khawatir pangan itu sebenarnya hilang kemana. Kalau makanan masih nggak ketemu, gunung hitam kita benar-benar hancur. Rangga Pranata licik, pasti takkan memberitahu kita. Di mana dia sembunyikan pangan itu? Aduh, jangan nangis. Nangis doang memang buat apa? Cepat, cari akal. Benar-benar. Aku hidup sia-sia, Aku pun hidup sia-sia. masa nggak ada sedikit pun bahan pangan? Tiap sudut pasar sudah kuperiksa. Sama sekali nggak kelihatan Di sini nggak ada. Nggak cari di tempat lain? tempat yang belum kukunjungi. Masa aku bisa sembarangan pakai ilmu gaib? Mungkin belum nemu bakpao dagingnya disembunyiin di mana. Kau sudah ketahuan. Masih berani ngomong? Kalau bukan pas mencuri bulu, kau lari lambat. Akan dibawa ke sini? Tidak akan. Masih makan, minum dari orang. Pangan habis. Kau nggak malu nggak membantu? Aku malu. Maaf ya kamu masih berani ngomong? Ngapain dorong aku sih? Aku dorong kau. Dorong aja. Aku suruh kau dorong aku. Dua tukang makan ini bisa apa selain makan? Rangga Pranata memang perusahaan. Sekarang bukan cuma pangan yang habis. Nanti mungkin bahkan bakpao pun udah nggak bisa dimakan lagi. Bakpaunya habis. Nanti mungkin beneran nggak ada bakpao. Iya. Nanti tak ada lagi bakpao kuah. Yang panas dan berlemak itu. Kenapa nanti nggak bisa makan bakpao kuah ayam? Iya, kenapa? Mau makan bakpao ya? Mau. Dengarkan aku! Sekarang ini Rangga Pranata mencuri beras itu sudah pasti. Walau belum ada bukti, tapi satu hal yang pasti. Duan Seng mencuri beras. Mana mungkin dia berani sembunyi di rumahnya sendiri? Di mana dong? Ya! Di seluruh kota Mahesa. Hanya ada 2 tempat. Mana berani? Di mana? mana? Cepat Cepat bilang. bilang. Kalian ini, tanpa bapak aku harus hidup bagaimana? Aduh, Pak. Cepat bilang berasnya tepatnya disimpan di mana? Iya, yang pertama ini rumah Baginda Mahesa. Rangga Pranata berani amat ya. Kamu nggak mengerti, kan? Ini tempat paling berbahaya.
Justru paling aman. Pinter lu doang ya. Apa yang kau omongin? Beras itu pasti disimpan di kediaman Pangeran Danju. Di seantero Kota Mahesa, tak ada yang berani menggeledah tempat ini sembarangan. Cuma tempat itu yang aman. Tapi bagaimanapun, Danju itu seorang pangeran. Penjagaannya ketat, kita bisa masuk semudah itu. Makanya, kita semua harus bekerja sama. Andalkan telingamu, matamu, dan tenaga barbarmu. Kuncinya, tentu saja berkat kebijaksanaan ayahku. Bersatu kita jadi tim terbaik. Kita ke rumah Rangga Pranata curi padi. Ayah, itu bukan mencuri. Tapi ambil? Ambil! Betul, ambil. Ayo! Cepat! Maaf. Kemampuan segitu bisa berhasil? Kak Bima Wijaya, kenapa dia di sini? Apa Kak Bima Wijaya dan Rangga Pranata? Ngawur, curiga seluruh dunia pun. Jangan pernah curigai Kak Bima Wijaya. Baik, ku kabarkan. Bima sini. Bisa jadi pengalihan perhatian juga. Ayo! Baik. Semua sudah tahu tugas masing-masing? Ngerti. Ayo! Tugas kita apa? Gak tahu. Dasar tolol. Periksa perlengkapan. Intan, Siap. tongkat. Ada. Jaya Permana Adinugraha. Mata. Telinga. Lulus. Ayah punya Miu mana? Ini dia. Kak, kamu masukin apa ke sini? Ini yang namanya antisipasi. Asal mereka meneguk sedikit saja, pasti mereka tak sadar selama setengah hari. Lalu, kita bisa sepuasnya. Ambil padi sebanyak-banyaknya. Kejam amat sih. Kamu bilang apa? Bukannya Rangga yang curi makanan kita. Bukankah itu jahat? Jahat. Tenang. Dalam aksi ini, pertama, Bima Wijaya tak boleh tahu. Kedua, sembunyikan dari semua orang di sini. Dengan arak ini dan tongkat Intan, mengelabui mereka tak sulit. Tapi untuk berjaga-jaga, Jaya Permana Adinugraha. Ya, Kalian berdua di sini, awasi ketat jika ada bahaya. Tiup peluit sekarang. siap. Ayah, tenang saja. Aku Jaya Permana di sini. Ngapain takut nggak bisa kabur? Baik. Tapi, ayah, mata jauhku cuma 2 kali sehari. Aduh Jaya Permana, aku tahu tempat Rangga ini. Ilmu gaibmu ini kok langsung nggak ketemu. Jadi kalau sudah lewat setengah batang dupa, kami belum keluar. Cepat, pakai ilmu gaib cari kami. Oke, saya mengerti. Baik. Ingat kalau ada bahaya. Langsung tiup peluit. Siap. Ayo! Berikut daftar periksa. Baju kain sutra 5.200 lembar. Baju rami sutra 5.800 lembar. Baju rami 8.500 lembar. Rami dan sutra 6.720 lembar. Kacang 4.725 karung. Jawawut 4.592 karung. Gandum 4.321 karung. Padi 7.694 karung. Selanjutnya, giok dan barang antik. Ratih kusuma bagi leluhur. Batu mulia kaisar kuning, 1 keping. Cukup. Baca sampai sini. Yang paling penting sekarang padi. Siapa pegang padi? Dialah simbol kuasa. Ya, Tuan.
Baik, tutup lumbung. Giok dan barang antik itu tak bisa dimakan. Sekarang yang paling penting, jaga padi itu baik-baik. Ya, Tuan. Yang mulia, aku sudah pakai identitas istri Pak Tua Pratama, Sinta ketipu. Chang E bahkan tak membongkarnya, Pak Tua Pratama tewas. Anggap aku ibu angkat. Dia janji akan sering menjenguk. Bagus. Tapi Pak Tua Pratama itu mulutnya memang bocor. Walau dia sudah mati, tapi kurasa Sinta Maharani dan Bima Wijaya sudah tahu soal ini. Susah. Bunuh semuanya, jangan sisakan satu pun. Jangan ada yang sentuh Chang E. Nasib berkata lain. Kenapa malah harus ayah Chang E? Ayah tahu Darman angkut pangan. Dulu ku tebar koin di jalan, nyaris ku bunuh dia. Kalau bukan Wugang dan Bayu tiba-tiba muncul. Pada akhirnya yang paling merepotkan tetap Wugang. Kukira tinggal salahkan dia soal lumbung kosong itu, beres. Tapi tak kusangka, dia malah menyelidikinya sampai tuntas. Tenang saja Yang Mulia, lengan Wugang sudah tumbuh. Tapi hari itu saat aku bentrok dengannya di pos, sudah kuduga, ilmu silatnya sudah hilang semuanya. Bayu, cuma dewa setengah jadi... Soal lumbung itu, bahkan kalau tahu sedikit pun, itu cuma omong kosong. Kita cuma bisa tahan dulu. Oh ya, bagian lumbung itu tolong bantu awasi lebih ketat untukku. Siap. Bagaimana dengan Pak Tua? Dia kan memang rakus harta. Tak, dia mata keranjang. Siap segera kulakukan. Tidak usah. Sekarang kau ini istri Pak Tua Zhao. Dipercaya Chang E. Lagi-lagi dapat simpatinya. Mungkin tetap jadi ibu angkat saja. Dekati Chang E dan yang lain. Baik, Yang Mulia. Yang mulia, Ada apa? Bima Wijaya mohon bertemu. Persilakan masuk. Ya, Pulang dulu. Ya. Tuan Bima Wijaya silakan. Memang Jawa Wood. Tampaknya Rangga Pranata memang terlibat dalam kasus lumbung. Yang mulia, Tuan Bima Wijaya sudah tiba. Persilakan. Ya. Tuan Bima Wijaya, silakan. Kakak, engkau datang. Rangga, Silakan kemari. Cepat, didihkan air. Siap Yang mulia. Di sini cuma minum air matang. Kalau kau ingin teh, kusuruh orang beli. tak perlu. Nggak usah repot. Air matang aja cukup. Maaf, sambutannya kurang. Ayo, silakan duduk. Kakak datang apa? Soal lumbung? Tepat. Aku kini pejabat lumbung. Tapi gagal menjaganya itu kelalaian. Ini bukan salahmu. Kakak baru jadi pejabat pangan. Langsung kena masalah begini. Itu kebetulan aja. Tapi aku tak bisa bilang kebetulan pada rakyat dan Baginda. Aku curiga ini aksi yang sudah direncanakan. Coba pikir, pas kau buka lumbung tempo hari, kita semua lihat sendiri, masih penuh dengan padi. Tapi baru beberapa hari, lumbung sebesar ini kosong. Jadi saya rasa ini adalah terencana terbagi tugas terkoordinasi aksi. Dan juga, aku curiga ada yang berbahaya di belakang yang beri perintah. Analisa kakak masuk akal ya. Memang, bandit itu benar-benar nekat sekali. Berani-beraninya demi kepentingan sendiri, bahkan hidup mati rakyat pun diabaikan. Kalau ketemu mereka, harus dihukum berat tanpa ampun. Sejujurnya, hari ini aku datang menemuimu. Karena aku sudah menemukan pemimpinnya. Oh, siapa? Damar Saputra. Kakak, kalau ngomong begitu harus ada bukti, ya.
Kalau tak ada bukti, saya tak datang langsung. Penjaga lumbung Pak Pratama, cuma karena tak sengaja lihat Damar ngangkut padi. Langsung dibunuh. Kapan ini terjadi? Kemarin, Kakak mungkin tak tahu Pak Pratama ini suka minum. Habis minum langsung gila-gilaan. Kemana-mana bilang ada yang mau bunuh dia. Memang dia suka minum terus ogah bayar. Cuma akal-akalannya saja. Lihat, omongan orang macam begini. Masakan kau percaya? jadi maksudmu, aku salah sangka soal Rangga? Betul. Nggak lihat aku. Nggak ada yang lihat aku. Takut apa? Kayak maling aja. Bukannya kita maling? Kita ini membela yang lemah. Tenang. Ayo. Siapa kalian? Apa maksud kalian? Kami sama Tuan Bima Wijaya yang tadi... Pergi. Jangan ganggu di sini. Tuan Bima pejabat pasar. Kalian siapa? Aku Bima Wijaya. Pengikut. Pengikut. Setua ini jadi pengikut. Aku tua. Dia, bukannya mereka udah pergi semua? Rekrutan baruku. Jayaper, Aku juga bermasuk. Mas, kamu berdiri lama banget. Lelah ya. Wah, nih ada roti pipi panggang. Enak banget, makan. Pergi. Minggir. Jangan Pergi. CICP dong. Pergi. Siapa yang ribut? Tuan, mereka ngotot bilang datang bareng Tuan Bima. Kau. Aku... Apa kau? Bukan. Kami tunggu di luar. Tunggu. Kau ayah Nona Sinta ya? Kok tahu? Ayo ikut aku. Nggak jadi masuk. Karena sudah datang, silakan masuk, duduk dulu. Silakan, jangan sungkan. Silakan. Tolong. Duluan. Silakan. Silakan. Sekarang gimana? Sekarang, jalanin aja dulu. Silakan masuk. Silakan. Silakan. Tahu Pangeran Rangga Pranata suka pada Sinta Maharani. Mau menjilatku antek. Kalau yang mulia enggan nikahi Sinta Maharani, aku malas ngurusin kamu deh. Mana? Kayaknya di sana. Terima kasih. Sama-sama. Bukannya mau menemui Tuan Bima Wijaya? Kuantar kalian ketemu dia? Tuan, rumah ini kayak labirin. Mari kita keliling dulu. Loh, bukannya kalian mau menemui Tuan Bima Wijaya? Aduh. Sebenarnya kami cuma ikut-ikutan. Orang lagi bahas urusan serius. Kita nggak bisa asal ikut campur, kan? Tuan, kalau begini, cari tempat yang sepi, kita minum satu gelas. Sekaligus terima kasih. Ayah, anggur sebagus ini tegak di bawah ya? Mas, ini anggur bagus. Cobalah. Aku tahu tempat yang bagus. Tempat mana? Gudang. Gudang. Kecilkan suara. Bagus. Pelan-pelan. Bukan tempat buat sembarang orang. Kita kan dekat, jadi aku kasih pengecualian. Akur. Ayo! Nanti di lumbung. Sekali hantam dia sampai pingsan. Tenang saja. Aku pasti bikin dia tumbang sebelum sempat bersuara. Kalau enggak bisa kamu aja. Setuju, begitu saja. Berarti hal ini benar-benar tak terkait dengan Damar Saputra. Meski di depan Baginda, kakak janji tebus salah, selidiki tuntas. Tapi hatiku benar-benar masih resah. Pulang langsung ku sampaikan ke Damar Saputra. Jika di pasar memang ada oknum berniat jahat, mencuri pangan. Kurasa mereka pasti sedang menunggu saat yang tepat. Tunggu saatnya. Dari pengalamanku selama bertahun-tahun, pasti mereka menimbun pangan. Saat krisis pangan dijual dengan harga selangit. Keterlaluan. Yang pasti menderita itu rakyat kecil. Ya, itu juga yang paling ku khawatirkan. Jadi sepulangnya ku bilang ke Damar Saputra,
kalau kami mau kirim batu dari sini ke barat. Kalau gini, barangkali bisa untung. Lalu kita bisa bantu rakyat beli pangan. Buat atasi krisis dulu. Kamu belum bilang ini ke Tuan Surya Atmaja. Kenapa Tuan bilang? Dia belum pernah dengar. Kita punya bisnis batu dengan barat. Betul, urusan luar negeri, aku sendiri yang tangani. Ini terjadi mendadak. Belum sempat kabari dia. Menurutku, harus cepat lapor ke Baginda Mahesa. Kakak benar, kita pergi sekarang. Baginda Mahesa baru kembali besok. Aku memang terburu-buru. Coba kalau sehari lebih awal kita nemu pangan. Rakyat cuma bakal cemas ketakutan sehari lagi, kan? Kok tak ada kabar? Benar, kata kamu, mereka berdua itu udah ketemu belum? Sudahlah, pakai ilmu jaya permana. Cepat lihat. Sebenarnya aku khawatir ada alasan lain. Kenapa? Cuma beberapa hari lumbung itu bisa dikosongkan. Jelas bukan ulah manusia. Maksudmu itu? Maksudku ulah makhluk gaib. Monster! Kota Mahesa tadi, bukannya barusan makhluk gaib kabur? Belum ditangkap? Aku pikir mungkin makhluk gaib itu menyamar jadi Damar Saputra, lalu mencuri pangan. Kalau begitu, lumbung itu tiba-tiba kosong, jadi itu masuk akal. Makhluk gaib makan manusia. Dia ambil pangan buat apa? Makhluk gaib tak makan padi. Tapi rakyat harus makan. Rakyat tak punya padi yang mati kelaparan? Kalau gitu makhluk gaib itu malah berhasil. Kau ada benarnya. Begini, besok usai lapor ke Baginda, kita bahas strateginya lagi. Baik. Ketemu Pak Tua? Tunggu bentar, aku kan nggak kenal tempat ini. Cepetan dong, bisa nggak sih? Ya, jangan desak, lagi ku cari nih. Paduka, air mendidih. Ayo cepat tuang dulu buat kakak. Sama-sama. Cuma bisa sedia air putih. Baginda, gimana kesehatanmu? Seperti biasa. Bocah kurang ajar. Dulu sudah kulepaskan kalian. Kali ini malah datang sendiri. Ah, mataku. Jaya Permana. Mataku. Kenapa? Mataku. Matamu kenapa? Mataku buta. Sakit sekali. Jaya Per. Kok nggak bisa lihat? Mataku tak bisa lihat. Mataku. Ah. Jaya Permana, cepat duduk, istirahat dulu, ya. Gimana? Ada masalah? Aku di sini. Adi Nugraha, dengarkan apa yang terjadi. Oke, aku langsung dengar. Siapa itu? Bagus sekali. Bocah kurang ajar. Berani datang lagi? Telingaku. Ada apa? Cepat. Gimana ini? Gimana? Telingaku. Adi Nugraha, Adi Telingaku. Nugraha. Adi Nugraha, ada apa dengannya? Tak dengar. Adi Nugraha, bilang apa? Mataku, Telingaku, tuli. gimana ini? Lari! Repot amat. Cepatan. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Jangan bergerak.
Tangkap! Siap. Ayo! Bukan salahku. Bukan aku. Ada apa? Yang mulia, 2 orang ini mau masuk gudang. Kami tangkap. Apa? 2 orang ini sekali lihat aja udah mencurigakan. Bima Wijaya. Katanya datang sama Tuan Wijaya. Nggak nyangka teman kami malah dipukul pingsan. Dusta! Pria tua perempuan. Mana mungkin bisa bikin penjaga lumbung pingsan? Benar yang mulia. Mereka pakai ini. Diam! Wijaya, ini cuma salah paham. Cepat, lepas saja. Siap. Cepat, lepasin dia. Ini kediaman Rangga. Mau apa? Ayah ini ngotot bilang barangnya disembunyikan di sini. Nyalahin aku lagi? Bukannya aku ingin kau cepat-cepat ambil kembali? Diam. Kak Bima, kurasa kunjunganmu hari ini bukan cuma soal gudang. Kau menyelidikiku. Akan kulakukan. Tentu tidak. Kau curiga padaku? Aku mencuri makanan? Ayo ikut aku. Buka pintu. Jangan lelet. Tak berani, ya? Apa maksudmu? Ngulur nggak buka pintu ya? Jangan buka. Aku nggak. Dia sengaja. Cepat. Cepat, percuma. Buka pun percuma. Buka. Lama lagi, cepat, percuma. Sudah terlambat, ku bilang. Buka. Buka belum? Ayo. Cepat. Jalan, kita masuk. Kakak Bima! Kakak lihat, Dedak, isinya semua dedak. Mana mungkin? ini bisa dimakan? Rangga! Tak kusangka di rumahmu cuma makan beginian. Ya, seluruh rumah tanggaku, termasuk aku, yang dimakan cuma ini. Rangga, aku... Kakak, jangan jelaskan lagi. Dari kecil kita tumbuh bersama. Sifatmu masa aku masih nggak ngerti. Kau objektif. Aku... Coba bilang lagi aku bakal marah. Ayo. Pergi! Yang mulia, Sudah diantar. Paduka, semua sudah pergi. Ya, Keluarlah! Yang mulia, Kerja bagus. yang mulia, aku di sini, tenanglah. Urusan begini biar saya saja. Sekarang yang terpenting, tenangkan Sinta dan jaga hubungan mereka. Kalau ada kabar baru, segera laporkan. Aku tak ingin melihat lagi kejadian seperti hari ini. Siap. Damar dari tadi di ruang rahasia. Ya, ia tekun berlatih ajaran tapa keras. Bagus, jangan ganggu dia. Baik, yang mulia. Ada hal lain? Maaf, terus terang. Bima Wijaya sudah mendekati Tuan Surya Atmaja. Posisi yang mulia, sangat berbahaya. Sekali salah langkah, habis semua. Pangeran Pranata, Sudah kuduga mereka akan cari Tuan Surya Atmaja. Aku punya caraku sendiri jadi tak perlu kau cemas. tapi mereka sudah curiga pada yang mulia. Bagaimana kalau kita bertindak dulu, gadis Sinta bisa segera kuhabisi? Berapa kali harus kubilang padamu, jangan sentuh Sinta? Pegang negeri, takut tak beristri? Tapi Sinta cuma satu. Kerjakan saja tugasmu. Baik, yang mulia. Kalau begitu saya pamit. Mana 2 anak itu?
Bukannya udah janji jagain kita? Ada masalah, paling cepat kabur. Masih ada bantuan? Pak, nekat banget. Berani-beraninya Kerangga Pranata cek gudang. Aku cuma mau bantu cari kebenaran kok. Kau tahu betapa berbahayanya ini? Aku curiga Rangga Pranata. Aku pun tak berani asal nyelidik. Untung, Rangga Pranata hari ini tak mempermasalahkan. Kita sudah bikin mereka waspada. Terus gimana dong? Salahmu, sekarang Gabah pun tak dapat. Nyawaku aja hampir nggak selamat. Kok salahku? Kau kan juga ikut. Kan kau minta aku ikut. Aduh, Bima Wijaya, tunggu aku. Kak Bima Wijaya. Jawab, siapa yang ngizinin kalian pergi? Astaga, Nona Bayu Mahendra, kenapa marah besar begitu? Sudah lama tak kuhajar kalian ya. Cari dihajar ya. Kita tiarap dulu. Nanti aja, tunggu dia reda dulu. Ngumpet dulu.